Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hermes D. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang video-video yang sebelumnya, di mana kita akan membuat dan menampilkan elemen array 3 dimensi bertipe data integer. Oleh sebab itu, kita langsung masuk saja di NetBeans. Klik New Java Class, beri nama dimensi 3. Ya, jadi sudah ada array yang saya buat di Excel. Kurang lebih seperti ini arraynya. Jadi data-data inilah, variabel-variabel inilah nantinya yang akan kita masukkan ke dalam Java ini. Sebelumnya tidak lupa kita membuat metode main dengan shortcut PSVM. Kemudian karena kita disuruh untuk menggunakan tipe data integer, maka kita tuliskan integer. Karena ini adalah 3 dimensi, maka kita gunakan 3 buah kurung siku. Kita beri namanya nama array kita adalah data, dan kita tuliskan dalam kurung kurawal. Di samping itu juga data-data ini akan kita muat dalam kurung kurawal. Jadi agar lebih mudah, kita buat dulu 3 buah kurung kurawal. Kita beri komentar, yang ini adalah matriks 1, yang ini adalah matriks 2, yang ini adalah matriks 3. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya. Di dalam matriks 1 ini terdapat nilai 2, 1, 4 dan seterusnya. Jadi kita buat kurung kurawal lagi di dalamnya. Dua, 1, 4, 2,1,4. Agar lebih mudah, kita copy pastekan saja. Sisa kita isi nilainya, isi angkanya. 12 min 11 14. Kemudian 112, 111, 114. Kemudian di matriks yang kedua, terdapat angka 2, 3, 4. Sama, kita kopikan saja agar lebih mempermudah. Kemudian 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4 dan 44. Kemudian 3, 3, 5, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 3. Kemudian pada matriks yang ketiga, terdapat angka minus 12, minus 10, minus 128.
ini 128. Kemudian ada 11, 23, 44. Di sini tadi 12, 11 bukan minus ya. 23 dan 44. Kemudian ada angka min 12, min 11 dan min 123. Min 12, min 11 dan 123. Oke. Kurang lebih seperti ini matriks-matriksnya. Ini kita lupa pasangi komentar. Selanjutnya untuk mencetak ini kita membutuhkan perulangan for. Jadi langsung saja kita tuliskan perulangannya. For integer, di mana matriks kita beri nama saja matriks, di mana matriks sama dengan 0. Matriks lebih kecil dari data titik. Titik koma. Matriks plus. Kita beri tanda kurung awal. Kemudian kita buat pemisahnya dulu agar terlihat rapi nantinya. Kemudian kita tampilkan layer kita tampilkan matriks namanya adalah matriks. Kemudian kita buat perulangan lagi for integer, di mana baris sama dengan 0, baris kurang dari data matriks titik length titik koma baris plus. Kita buat perulangan lagi for integer, di mana kolom sama dengan 0, titik koma kolom kurang dari data matriks dan baris length titik koma kolom plus. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kurung awal lagi, baru kita tampilkan, kita print
data yang di dalamnya terdapat matriks baris dan kolom. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tampilkan semuanya, short print. Jadi seperti ini saja. Baru kita buatkan pemisahnya lagi agar lebih bagus kelihatannya. Short, kita kopikan sama dengannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba run file. Oh, terdapat error. Coba kita amati lagi tanda petiknya. Oh, maaf. Di sini tanda petiknya bergeser. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini data matris ini kita salah ketik matriks. Ya, kurang lebih seperti ini. Masih adakah? Kita coba run dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini yang muncul. Supaya rapi, kita tambahkan di sini spasi. Ya, kurang lebih seperti ini, sama seperti yang terdapat dalam tabel yang kita buat. Oke, seperti itu untuk soal nomor 5 ini. Kita akan lanjutkan soal berikutnya, di mana kita akan membuat sebuah array untuk menyimpan data dan memberikan dan menampilkan data berikut ini. Jadi di sini ada sebuah data, di mana data-data ini akan kita coba tuliskan di dalam Java. Jadi langsung saja kita buat projectnya. Klik kanan New Java Class. Kita berikan nama tampilan finish. Seperti biasa, kita hapuskan komentarnya terlebih dahulu. Lalu kita buatkan metode public static void main atau metode main. Kemudian kalau kita amati soal ini adalah matriks 2 dimensi atau array 2 dimensi yang kemudian terdiri dari beberapa bilangan genap. Berarti kita bisa simpulkan bahwa tipe datanya ini boleh menggunakan byte ataupun long ataupun integer ataupun short. Kenapa begitu? Karena tidak ada data yang terlalu besar di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan integer. Jadi saya deklarasikan tipe datanya melalui integer. Kemudian karena dia 2 dimensi, maka saya gunakan 2 buah kurung siku. Kemudian saya berikan nama dari array ini adalah angka, yang nantinya akan saya masukkan nilai, di mana dalam barisnya di setiap baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di data ini ada 7 baris. Jadi saya masukkan 7. Kemudian kolomnya belum diketahui. Kenapa belum diketahui? Karena di sini setiap baris memiliki kolom yang berbeda-beda. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk dalam baris yang pertama.
baris yang pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Jadi saya tuliskan di sini angka 0 sama dengan new integer, barisnya kolomnya adalah 7. Kemudian saya akan isikan kolom yang ke 0, baris yang pertama. Jadi saya ketikkan angka 0, barisnya yang pertama, nilainya sama dengan 2, petik koma. Kemudian agar lebih cepat kita kopikan saja ini turun. Jadi ada 7 kolom yang akan kita isi. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita rapikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kalau kolom pertama sudah kita isi, kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Jadi ingat bahwa dalam array itu dia dimulai dari angka 0. Jadi arraynya dimulai dari angka 0. Kemudian saya akan masukkan nilai dari setiap kolom ini. Jadi ada 4, 7, 8, 3, 9. Ada 4, ada 7, ada 3, ada 8, ada 8, berapa lagi? Ada 3 dan ada nilai 9. Oke, kurang lebih seperti ini untuk baris yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk di baris yang kedua. Di baris yang kedua ini terdiri dari 3 buah kolom, sehingga saya tuliskan angka sama dengan angka pada baris pertama itu sama dengan new integer terdiri dari 3 kolom. Angka baris pertama, kolom ke 0, nilainya adalah 5. Sama, supaya lebih gampang kita kopikan. Oke. Angka pertama kolom ke 0, angka pertama kolom ke 1, angka baris pertama kolom ke 2. Baris pertama nilainya 2. Kolom ke 2 nilainya, kolom kedua nilainya 9. Oke, kurang lebih seperti itu untuk baris yang kedua. Baris yang kedua di array angka 1. Kemudian kita ke baris yang ketiga ini, atau array baris 3, baris 2 ini. Jadi dengan data 92182. Jadi kita langsung ketikkan angka kedua, angka baris 2 sama dengan new integer, jumlah kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kolomnya adalah 5. Kemudian saya akan isikan angka 2, angka baris 2, kolom 0 itu isinya 9 sama dengan 9, petik koma. Kemudian sama kita kopikan ini supaya lebih gampang.
enter, enter. Jadi terdapat 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4. Jadi seperti itu dengan nilai 9 2 1 82 2182 2182. Oke, kurang lebih seperti itu untuk baris yang kedua itu. Kemudian kita masuk ke baris yang ketiga, dia jumlahnya adalah 1. Saya ketikkan angka 3 sama dengan new integer 1, kemudian angka ketiga kolom ke 0 itu sama dengan nilainya adalah 8. Kurang lebih seperti itu untuk baris yang ketiga ini. Kemudian saya akan masukkan lagi angka 4 sama dengan new integer. Di baris ini terdapat 1 2 3, terdapat 4 4 kolom, di mana angka baris keempat kolom ke 0 itu sama dengan 9, jadi sama, kita kopikan agar lebih mudah. Kita kopikan agar lebih mempermudah kita dalam mengisikan datanya. Jadi ada 5 1 2 3 4 5 dengan nilai 9153 sorry, ternyata datanya hanya 4. Kemudian di sini baris yang pertama, kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk angka baris keempat ini. Kemudian kita masuk dalam angka baris kelima sama dengan new integer. Jumlah kolomnya adalah 2, jadi saya ketikkan 2. Kemudian angka 5 kolom ke 0 itu sama dengan 7. Kemudian saya kopikan lagi, sorry saya kelupaan. Angka kelima, angka baris 5 kolom ke 1, dia nilainya adalah 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk baris kelima ini. Kita masuk dalam baris selanjutnya. Berarti saya tuliskan angka 6 sama dengan new integer. Jumlah kolomnya adalah 1 2 3 4 5, jadi terdapat 5 kolom, 5 seperti ini. Kemudian angka ke 6 baris ke 0 itu nilainya adalah 6 petik koma. Kemudian saya kopikan supaya lebih gampang kita dalam memasukkan nilainya. 1 2 3 4
5. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat dengan nilai 6, 3, 1, 4, 2. 6, 3, 1, 4, dan 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kita masukkan barisnya. Selanjutnya kita akan tampilkan dengan menggunakan for perulangan. For di mana I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari angka namanya, titik blank, titik koma, I plus. Kemudian saya buka kutip lagi, kurung kurawal lagi. Kemudian saya lupa pasangkan integer, for integer, dan seterusnya. Kemudian saya buat perulangan lagi, for integer. Jika J, jadi I ini saya andaikan sebagai sebuah baris, J ini saya andaikan sebagai sebuah kolom. Jika J sama dengan 0, J kurang dari angka dalam baris, titik length, titik koma, I plus. Kemudian saya ketikkan, pasangi tanda kutip lagi, lalu saya print tanpa ln. Kemudian saya akan print angka, baris, dan kolom. Tidak lupa saya tambahkan tanda petik untuk memisahkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk menampilkan semuanya supaya nanti barisnya datanya tidak memanjang, saya gunakan sistem print ln di bawahnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan coba run. Semoga berhasil. Oh, ternyata ada error, dia di indeks 51, di baris 51. Ya, di sini kenapa error? Karena di sini saya gunakan I, padahal sebenarnya harusnya J. Saya run ulang. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada 2, 4, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 2, 4, 7, 3, 8, 3, 9. Kemudian ada 5, 2, 9. Kemudian ada 8, dan seterusnya. Sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.